modal gitu ya. Mulai dari tidak ada modal. Oke. Dan itu adalah salah satu alasan yang paling sering diucapkan oleh banyak orang yang ingin memulai bisnis, kemudian mengatakan bahwasanya tidak punya modal. Gitu. Nah, masalahnya kadang ada orang tidak punya modal, tapi sampai berbulan-bulan gitu ya, berminggu-minggu nggak punya modal. Itu sebenarnya sebuah masalah sebenarnya yang mungkin kalau zaman dulu orang tidak punya modal wajar karena zaman dulu mungkin kalau mau buka bisnis ya modalnya besar gitu ya, atau apa namanya bisnis sebelum adanya Facebook itu mungkin kalau mau buka bisnis ya beli gerobak atau apa namanya sewa tempat dan lain sebagainya yang mana modalnya memang ya jutaan rupiah dan ya wajar kalau orang bilang nggak punya modal. Tapi setelah berjalannya waktu gitu ya ada sebuah perkembangan zaman baik itu di dunia bisnis banyak sekali fasilitas-fasilitas yang memudahkan kita agar bisa berbisnis meskipun tanpa modal gitu ya, meskipun tanpa modal. Contohnya sekarang mungkin teman-teman bisa dropship ya. Dropship itu ya ini menjualkan produk tapi nggak usah stok. Jadi istilahnya apa ya, kayak makelar gitu ya, menjualkan produk tanpa harus stok. Itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin bisa pakai sistem PO. PO itu ya apa namanya pesan dulu, kemudian transfer, baru kita buatkan atau carikan produknya. Itu juga bisa dilakukan. Baik kita promosinya lewat WhatsApp atau Instagram atau Facebook atau apapun. Sekarang orang itu jauh lebih mudah berhubungan, jauh lebih banyak terhubung dengan banyak orang. Beda dengan zaman dulu. Jadi nggak perlu keluar rumah gitu ya, hanya bermodalkan HP itu kita bisa menjangkau banyak orang. Sebenarnya gitu ya, saya tidak menyarankan kita jadi dropshipper selamanya gitu ya. Apalagi kita itu di sini materinya reseller jutawan. Tahukah kenapa kalau kita jadi dropship itu kita tidak akan pernah bisa jadi jutawan? Ya, karena ketika sebenarnya dropship itu atau sistem-sistem bisnis tanpa modal itu ada, tapi tidak akan menjamin kita mendapat profit yang banyak gitu. Karena ada hukumnya. Jadi semakin besar modal, semakin besar keuntungan gitu. Jadi kita mengambil produk semakin banyak, harga semakin murah. Ketika kita hanya dropship ya untungnya kita sedikit gitu. Tapi kalau memang betul-betul dari nol ya nggak ada masalah. Kita dropship dulu, kemudian profit kecil itu kita tabung. Baru nanti ketika kita sudah punya banyak atau ketika kita sudah punya cukup modal, maka kita bisa mulai jadi reseller. Gitu ya. Nanti setelah jadi reseller, modalnya diputar bisa jadi agen, jadi distributor. Maka nanti bisa kita mendapatkan profit yang bisa mencukupi untuk diri kita sendiri, keluarga kita, ataupun bisa membantu orang lebih banyak. Caranya seperti itu. Jadi jadikan batu loncatan gitu ya. Jadi ada bisnis tanpa modal itu ada, tapi jangan jadikan tujuan karena kita nggak akan bisa dapat banyak di situ. Dan kita juga tidak akan bisa berkembang. Tapi jadikan batu loncatan saja. Kembali ke materi reseller jutawan. Nah, banyak sekali orang-orang ketika menjadi reseller itu dia mindsetnya bahwasanya reseller itu adalah bisnis yang remeh gitu ya. Reseller itu bisnis yang
kecil gitu kan, reseller bisnis yang kecil. Nah, saya punya teman dia reseller, tapi dari reseller aja dia bisa beli mobil. Ada yang dari reseller saja dia bisa DP rumah gitu ya. Ada yang sampai bisa umroh. Hanya berawal dari reseller gitu. Jadi jangan dianggap remeh. Jadi reseller sendiri itu bisa jadi wasilah rezeki yang besar. Reseller itu apa? Reseller itu adalah kita menjual produk orang gitu. Jadi kita ambil produk banyak dengan harga lebih murah, kemudian dijual ecer persatuan dengan harga yang lebih tinggi. Dari situ kita akan dapat profit kan gitu. Itu reseller. Jadi simple gitu. Kalau teman-teman tahu misalkan ya Indomaret. Indomaret itu bukan bukan bisnisnya sendiri. Indomaret itu adalah reseller gitu ya. Oh ya, Indomaret yang cabangnya ada ratusan di Indonesia. Indomaret itu reseller, teman-teman. Cuman reseller yang sudah tersistem dengan baik. Jadi barang-barang yang ada dalam Indomaret itu barangnya pabrik gitu. Jadi PT Indomaret itu cuman ngambil barang, nggak beli, ngambil, dijualkan gitu kan. Jadi sama seperti reseller sebenarnya, cuman karena Indomaret itu mindsetnya besar, maka Indomaret bisa jadi besar. Sama ketika teman-teman mau menjadi reseller ya, nggak apa-apa, meskipun jadi reseller itu bukan produk kita sendiri, tapi kita bisa jadi bisa jadi bisnis yang besar reseller itu. Gitu. Jangan sampai teman-teman itu terjebak dengan gengsi ownership ya. Gengsi ownership ini biasanya itu menjangkit orang-orang yang masih misalkan ya baru lulus dari kampus gitu kan. Apalagi kampusnya jurusan ekonomi, kampusnya jurusan bisnis. Nah, itu biasanya mereka nggak mau jadi reseller gitu kan. Kayak apa sih reseller itu kan cuman remeh gitulah ya. Jadi pinginnya bikin brand sendiri, jualan produk sendiri, atau dia ingin punya bisnis yang sesuai dengan kriteria dan keinginan dia gitu. Sebenarnya boleh saja, cuman ya saya akan menjabarkan beberapa fakta gitu ya. Ada teman saya itu dia adalah salah satu founder gitu ya. Founder itu ada pemilik bisnis, pencipta bisnis, wah, keren kan. Namanya saya sebutkan bisnis A gitu ya. Nah, dalam waktu 5 tahun ya, bayangkan dia founder dalam waktu 5 tahun, tapi penghasilannya cuman ya kisaran 2-1 juta. Profit bersihnya gitu. Founder 5 tahun dengan profit bersih ya sekitaran 1-2 juta. Ya buat apa jadi founder kan gitu. Kalau memang jadi founder ya menurut mentor saya punya mentor ya, mentor saya kalau mau jadi founder minimal dalam 6 bulan pertama itu harus di atas 100 juta. Ya kalau kita jadi founder tapi pemasukan cuma 1-2 juta ya lebih baik jadi reseller aja gitu, jadi agen gitu. Toh reseller itu ada yang pemasukannya 10 juta, 20 juta per bulan. Itu ya. Reseller. Pertanyaannya mau mana? Mau pilih mana? Jadi founder yang penghasilannya 1-2 juta per bulan atau reseller yang penghasilannya 10-20 juta per bulan? Reseller yang besar, Mas. Yang besar. Jadi ya tujuannya itu ada di profit gitu ya. Dan kemudian ini ada sebuah riset mengatakan bahwasanya founder
founder-founder besar itu sebelum dia menciptakan brandnya atau menciptakan bisnisnya, itu dia sudah pernah jadi karyawan atau minimal ikut di bisnis orang. Gitu ya. Contoh misalkan Mas apa ya? Ini banyak sekali contohnya, tapi saya memberikan beberapa contoh ya, Mas Gilang. Mas Gilang atau founder dari MS Glow ya. Sebelum dia punya MS Glow ya, dia dulu itu adalah karyawan gitu ya. Dia karyawan di bank, dia juga pernah ikut orang, jualan produknya orang, pernah. Atau misalkan Nadiem Makarim, founder Gojek. Sebelum dia membangun Gojek, dia juga di Amerika pernah ikut menjadi karyawan di salah satu startup di Amerika. Gitu. Jadi disinilah sebenarnya bahkan Nadiem pernah mengatakan dalam salah satu sesi wawancaranya, beliau mengatakan bahwasanya sebelum kita jadi pemimpin ya kita harus bisa jadi follower yang baik atau bisa menjadi pengikut yang baik. Jadi saya juga pernah gitu. Saya juga dulu pernah awal-awal berbisnis, buka tahu kres, kemudian saya juga pernah jual ketan santri gitu ya dulu. Jadi dulu saya sukanya gitu, tapi nggak ada yang menghasilkan gitu. Nggak, kemudian saya follow mentor. Saya follow mentor dalam artian saya ikut bisnis mentor gitu ya. Atau ya udah jadi reseller gitu ya. Saya jadi reseller. Nah, saya baru tahu ketika saya jadi reseller, saya belajar banyak hal yang tidak bisa saya dapatkan ketika saya langsung jadi founder. Ketika saya langsung bikin bisnis. Jadi ketika saya bikin bisnis yang saya pikirkan cuma apa untung apa gitu. Jadi ya hal-hal yang mungkin teknis. Itu saja yang saya pikirkan. Dan buktinya sampai sekarang nggak ada yang berhasil gitu. Baru ketika saya sudah jadi reseller, saya dulu pernah jadi reseller buku. Di situ saya belajar banyak hal. Mulai pertama bagaimana cara manajemen, bagaimana founder saya itu, bagaimana cara dia menyemangati, kemudian bagaimana cara dia itu ketika ada masalah, ketika ada komplain bagaimana. Nah, di situ saya belajar. Baru kemudian saya juga pernah ikut jadi reseller produk herbal. Di situ juga saya belajar yang namanya bagaimana cara membangun mindset yang benar. Bagaimana meskipun bisnis kita kecil tapi ya cita-cita kita harus besar. Nah, dan saya bertemu langsung dengan foundernya, yang mana foundernya ya orang-orang hebat gitu. Nah, disitulah titik balik kehidupan saya. Jadi bukan ketika saya tiba-tiba langsung buka bisnis gerobak itu, saya sudah pernah gitu dan nggak ada yang berhasil. Namun ketika saya follow, maka kata si Jack Ma, salah satu orang terkaya di Cina, Jack Ma itu mengatakan bahwasanya sebelum kita membangun sesuatu ya kita harus ikut orang gitu. Dan pastikan orang yang kita ikuti itu ada orang yang sukses gitu ya. Dan kita ikut orang yang sukses, kita akan belajar arti kesuksesan. Dan yang paling penting sebenarnya adalah mindset gitu ya. Yang paling penting. Kita belajar mindset itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau ilmu-ilmu teknis, bagaimana cara jualan laris di WA, bagaimana itu ilmunya sudah banyak sekali di YouTube atau di Google juga banyak. Tapi bagaimana cara kita memberikan mendapatkan vibrasi yang positif, kemudian bagaimana kita mendapatkan relasi yang positif, mentor yang positif, itu nggak bisa kalau kita langsung jadi founder. Ya harus ikut orang dulu gitu. Kalau memang kita ingin jadi founder yang baik gitu ya. Makanya yang jadi gojolokan teman-teman itu kan ada orang ini ya founder gitu ya, tapi kok
ya gitu-gitu aja gitu. Maksimal 2 juta, 3 juta bersihnya per bulan. Dan itu dia tahan seperti itu. Di sisi lain ada teman saya yang awalnya reseller kemudian jadi agen. Nah, itu udah bisa beli rumah, beli mobil, beli apa namanya umroh, mengumrohkan orang tuanya, dan dia reseller gitu. Sampai sekarang tetap jadi reseller gitu. Tapi hasilnya seperti itu. Makanya kemudian rame gitu kan. Jadi sebenarnya ini enakan mana, jadi founder atau jadi reseller gitu. Ya kalau founder yang omsetnya miliaran, penghasilannya ratusan juta ya maulah jadi seperti itu. Tapi kan tahapan Anda ketika jadi founder yang semacam itu apa? Itu ternyata ya sama kayak Nadiem Makarim atau Mas Gilang, ternyata mereka sebelumnya adalah ikut orang. Ikut orang. Itu yang pertama. Jadi tentang mindset ya. Jadi yang pertama, jadi reseller bukan bisnis receh, teman-teman. Kalau kita fokus jadi seorang reseller pun itu bisa kok kita dapat memasukkan ya, 10 juta sampai 20 juta gitu. Asalkan kita betul-betul fokus dan juga berani mengambil resiko. Tentunya jangan jadi reseller abadi ya. Ya kan ada upgrade-nya jadi reseller, setelah jadi reseller jadi agen kan gitu. Tetap ada apa namanya, ada tahapannya gitu ya. Jangan jadi reseller terus ya. Kalau reseller ya segitu aja memang, tapi kan kita bisa memutar profit kita sehingga kita bisa upgrade jadi agen. Nah, kemudian kalau bisa sampai jadi distributor seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita masih pemula gitu, kenapa kok harus ikut orang? Jadi dunia bisnis itu kejam ya, apalagi sekarang itu zaman kapitalisme gitu ya. Kita kalau mau buat brand di Shopee itu udah, karena kita kan awal pasti modalnya dikit ya, mau buat apa pasti nanti barangnya itu akan mahal, ya kan? Karena modal dikit pasti biaya produksi itu akan mahal karena produk kita sedikit, modal dikit. Pasti akan kalah dengan brand-brand yang udah besar, ya brand-brand yang udah besar, yang harganya dengan kualitas yang lebih baik itu bisa lebih murah. Kenapa? Karena yang mereka modalnya besar. Karena kita modal kecil, sulit. Itulah kenapa kita kok harus jadi reseller. Kita jadi reseller dalam artian ya udah kita bahasa Jawanya itu ngampung ya. Bahasa Indonesianya mungkin ngikut gitu ya. Follow, ngikut. Ya udah, ini ada produk yang dimodali besar. Ya udah kita ngikut aja di situ. Kan enak gitu. Kalau kita bangun dari awal nggak mungkin bisa dapat harga dengan profit besar seperti itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kenapa kok pemula harus jadi reseller dulu ya? Karena dalam bisnis itu ada 3 ya teman-teman. Produksi, branding, kemudian marketing ya. Ketika kita jadi reseller itu kita cuma fokus di marketing saja gitu. Jauh lebih mudah dan hasilnya juga akan lebih besar. Kenapa? Karena kita fokus di satu hal. Produksi dan branding itu urusannya brand owner atau foundernya gitu. Jadi enak. Nah, kalau misalkan kita buat langsung dari awal ya kita harus mikirkan 3 hal itu. Pasti akan kalah udah dengan yang brand-brand yang udah besar. Makanya kita itu awal-awal ya udahlah jadi reseller dulu, nggak masalah gitu. Toh reseller juga yang penting kan profit kan itu ya, yang penting profitnya kan gitu. Jadi jangan gengsi ya. Udah kalau kita jadi reseller ya udah kita tanamkan mindset ya kayak Indomaret gitu. Kita belajar marketing jadi reseller. Nah, kemudian setelah itu ya ketika kita berjualan ya teman-teman.
Jadi sekarang itu sangat banyak sekali pilihan bisnis ya. Mungkin bisa dikatakan sehari mungkin ya kalau kita scroll Instagram itu ada mungkin 3 atau 5 lah peluang bisnis. Jadi peluang bisnis itu banyak sekali dan bermacam-macam dan di mana-mana kan gitu. Terus pertanyaan bisnis apa yang akan kita pilih? Oke lah, saya memutuskan jadi reseller yang sukses gitu ya. Oke. Saya memilih untuk jadi reseller sukses terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya apa gitu? Sekarang peluang bisnis itu bermacam-macam gitu. Banyak sekali. A, B, C, D, E ya. Mulai dari produk herbal, produk kesehatan, produk apa namanya? Produk kreatif, produk aksesoris, makanan dan lain sebagainya. Banyak sekali. Lalu apa yang harus kita pilih? Bahkan kita kadang juga sampai bingung gitu. Saya mau pilih yang mana sih sebenarnya, ini banyak sekali pilihan gitu kan. Nah, jawaban yang paling baik itu adalah pilih satu dan jangan pindah-pindah. Pilih satu dan jangan pindah-pindah ya. Minimal pilih satu dan fokus selama 3 bulan. Jangan pilih satu, dapat 2 minggu, nggak laku, kemudian kita pindah lagi. Jualan lagi, nggak laku lagi, 2 minggu pindah lagi. Ya nggak akan selesai-selesai gitu. Kenapa kok nggak selesai-selesai? Nah, karena dalam bisnis itu ada istilahnya personal branding. Personal branding adalah ketika orang itu melihat kita itu sebagai siapa gitu. Dan itu butuh waktu, teman-teman. Contoh ya, kalau misalkan kita pakai case study yang pertama, ya ini orang yang setiap 2 bulan ganti jualan ya. 2 bulan jualan apa namanya es, 2 bulan lagi ganti lagi jualan kaos kaki misalkan, 2 bulan lagi jualan apa namanya produk herbal misalkan. Orang-orang di sekeliling kita tuh bingung gitu. Ini orang jualan apa gitu kan. Ketika kita jualan es misalkan ya, Pak es krim misalnya, kita jual es krim. Ketika kita jual es krim, teman-teman kita itu tahu, oh saya jualan es krim, oh dia jualan es krim. Gitu. Tapi memang dia tahu, tapi belum butuh gitu kan. Butuhnya 3 bulan kemudian, 3 minggu kemudian dia butuh ternyata. Dia mau tanya kita loh, oh sudah ganti jualan gitu kan. Oh sekarang jualan apa ini? Jualan kaos kaki misalnya. Nggak jadi beli teman-teman. Nah seperti itu yang banyak terjadi. Jadi kita tuh sering pindah-pindah gitu kan. Sering pindah-pindah. Coba saja kita fokus gitu ya. Paling nggak selama 3 bulan. Gitu. Karena orang itu nggak mungkin bisa langsung beli di tawaran pertama kita gitu ya. Dia akan beli ketika dia itu butuh. Jadi ketika ada waktunya dia butuh baru dia beli. Gitu kan. Makanya sebagai reseller ya udah fokus aja jualan. Ada yang beli nggak ada yang beli udah fokus aja kita menawarkan gitu teman-teman. Karena nanti yang penting minimal yang pertama fase pertama adalah minimal orang-orang di sekitar kita itu tahu gitu. Yang penting tahu dulu karena nggak semua orang butuh gitu ya di waktu itu. Nah, mungkin bisa jadi butuhnya 5 hari kemudian dia baru butuh baru hubungi kita mau beli produknya. Minimal tahu dulu sih kita itu penjual apa gitu. Yang kedua, ketika kita konsisten gitu ya, sehingga membangun branding yang kedua adalah kita terus menambah yang namanya calon customer. Menambah calon customer itu berarti kita harus menambah teman, menambah jumlah kontak kita. Kalau di Facebook kita harus terus menambah teman kita. Kalau di Instagram berarti kita harus menambah follower kita. Jadi seperti itu. Kuncinya jadi reseller jutawan itu cuma 2. Yang pertama adalah konsisten, ya konsisten menunjukkan bahwasanya ya kita adalah betul-betul penjual gitu, bukan orang yang apa ya. Ini ganti ya. Ketika ada temannya yang butuh, ternyata kita sudah nggak jualan itu kan gitu. Padahal temannya taunya kita jualan itu gitu.
Dan yang kedua adalah memperbanyak calon customer, ya, berupa misalnya memperbanyak kontak. Nah, dan ilmu-ilmu memperbanyak calon customer itu nanti akan diajarkan di grup member biasanya, di grup member, atau itu merupakan pelatihan, nggak bisa diajarkan dalam satu hari seperti saat ini atau 1 jam, nggak bisa. Jadi banyak sekali teknisnya, mulai dari pertama follow gini, kemudian apa namanya, misalkan kita mencari grup WA dan sebagainya, itu teknis, itu dipelajari ketika sudah gabung gitu. Jangan ditanyakan sebelum gabung bisnis atau sebelum punya bisnis, percuma gitu. Awalnya berbisnis dulu. Jadi berbisnis itu atau menjadi reseller atau apapun itu memulainya butuh keberanian, ya. Menjalankannya butuh ilmu, ya. Jangan dibalik. Karena kalau kita cuma punya ilmu, kita nggak akan mulai-mulai gitu ya. Yakin sama saya, kalau kita cuma punya ilmu, kita nggak akan mulai-mulai. Apa yang terjadi? Ya kita akan banyak tanya gitu kan. Setelah tanya, kita tanya detail, kemudian kita pertimbangkan. Jika kita pertimbangkan, maka akan terjadi kalau untung begini, kalau nggak untung begini. Gitu kan. Kemudian kita akan membandingkan dengan, sehingga nggak akan mulai gitu ya. Makanya ada dulu cerita gitu ya, ada sayembara gitu kan, sayembara di kolam buaya, di tengah itu ada barang yang harus diambil jika ingin dapat hadiah $1 juta. Nggak ada orang yang berani karena ada buaya di situ kan. Tiba-tiba ada orang langsung loncat, gitu kan. Langsung loncat ya, karena loncat di kolam buaya dia akan lari gitu kan. Lari, apa ya, langsung berenang ya, kok lari. Berenang, ngambil barangnya itu, dan akhirnya dengan cepat dia bisa keluar. Yang namanya apa namanya dikejar buaya gitu kan. Dia semangat. Wah, semua orang bertepuk tangan. Wah, hebat sekali orang itu gitu kan. Setelah diwawancarai, apa yang dikatakan? Saya cuma mau tanya satu hal, siapa tadi yang dorong saya gitu. Siapa yang dorong saya tadi gitu ya. Tapi kalau nggak ada yang dorong, dia nggak dapat uang 1 juta gitu. Ternyata yang dorong adalah istrinya gitu. Nah, jadi dari cerita sederhana ini sebenarnya yaitu tadi, memulai itu butuh keberanian, bukan ilmu. Setelah kita mulai, baru mempertahankannya butuh ilmu. Karena kalau nggak ada beraninya, cuma ilmu saja yang kita dapatkan, kita nggak akan mulai-mulai gitu. Banyak kok dosen atau orang-orang apa ya, profesor perekonomian ya ujung-ujungnya apa namanya, jadi tukang jahit, itu ada, atau cuman jualan gorengan depan sekolah gitu, itu ada. Kenapa ya? Mungkin karena udah terlalu banyak ilmunya tapi nggak berani gitu. Itu. Jadi ada 2 faktor itu saja. Yang pertama adalah konsisten, yang kedua adalah memperbanyak calon customer. Mungkin itu saja apa namanya garis besar kalau kita ingin jadi reseller jutawan. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman. Oke, Silakan kalau yuk yang teman-teman silakan nih yang mau bertanya ya. Jadi ada garis besarnya tadi bahwa kita itu memulai itu butuh keberanian gitu ya. Berani nggak kita memulai gitu ya. Kalau nggak berani ya sudah. Maka kata teman-teman sudah bakar aja kapalnya ya. Jadi kalau sudah dibakar kita tidak bisa pulang. Jadi pilihannya adalah harus menang. Yang kedua, ketika dalam menjalankan itu maka dibutuhkan ilmunya. Nanti belajar ya kalau sudah bersama di tim mau masuk di reseller manapun insya Allah biasanya ada bimbingan. Nah, disitulah kita nanti belajar dengan ilmu. Yuk, silakan mungkin barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh angkat tangan ya, raise hand ataupun boleh ketik di room chat ya. Ya, saya cek nih di room chatnya ada pertanyaan enggak ini. Yuk silahkan yang mau bertanya boleh baik secara langsung ataupun lewat
room chat ya. Ya, oke, ada Bu Kuatmi. Ya, silakan Bu, boleh Ya, ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya sendiri pribadi, saya menyimak aja dari tadi. Kalau saya benar-benar bisnis online itu belum pernah sama sekali. Untuk dari nol sama sekali. Terus itu cara memulai itu baiknya gimana? Ya untuk persiapan pensiun dari TKW lah. Ya, oke, baik Bu Kuatmi ya. Jadi gitu Mas Mungkin Fahim. bimbingan dari awalnya itu ibaratnya masuk grup reseller terus macam mana gitu kan ya, tahu sendirilah kondisinya seperti ini. Ya, oke, ya. Ya terima kasih atas jawabannya. Kayak gitu Mas Fahim ya. Jadi bagaimana cara memulai? Karena ini masih masih nol sama sekali, belum pernah masuk ke dunia online Mas Fahim, dan beliau Bu Patmi ini posisinya ada di Singapura Mas. Di Singapura saat ini. Ya silakan Mas Ya, ya. Fahim. Baik, siap. Jadi bagaimana cara memulai bisnis online ketika dari nol? Ya, ya memang ketika kita mulai itu awalnya akan selalu dari nol. Ya. Contoh ya, teman-teman, seminar Zoom ini ya. Dulu itu nggak ada gitu. Ya, dulu itu nggak ada Zoom, itu nggak ada. Ketika awal ada Zoom, apa yang teman-teman lakukan? Mungkin download dulu kan, install. Bingung nggak? Ini gimana? Mau mencet apa? Pasti bingung nggak? Bingung Iya, kan? iya. Bingung. Apalagi Ya bahasanya karena itu Inggris namanya Mas Fahim. Apalagi bahasanya apa? Inggris nggak paham. Iya, apalagi bahasa Inggris, invite apa? Salah pencet tiba-tiba keluar loh. Kok keluar ya? Jadi mau direkam ada tulisan apa, salah pencet keluar. Nah, itulah teman-teman. Sebenarnya kita itu nggak usah takut dan nggak usah bingung. Kita itu mulai ya, kita mulai saja. Nanti belajar itu akan bertahap. Contoh, saya ada reseller yang bahkan nggak bisa buat story WA, itu ada. Nggak bisa buat story WA. Gimana cara buat story WA gitu? Ya udah saya ajarkan gitu, saya buatkan videonya. Ya pertama pencet ini, pencet ini, pencet ini, saya kasihkan. Nah, kemudian dia mencoba, udah bisa satu hal. Gitu. Jadi tahapan orang untuk ahli itu ada beberapa tahap ya. Pertama ada istilahnya itu adalah tidak tahu. Jadi tidak tahu itu kondisi di mana kita blank gitu ya. Blank maksudnya nggak tahu sama sekali. Kemudian setelah tidak tahu maka ada fase kita belajar ya. Belajar itu bermacam-macam. Bisa pakai tutorial gitu ya. Atau bisa juga kita minta ajari orang-orang yang bisa di sekitar kita. Baru dari tahapan itu kita bisa tahu gitu ya. Tahu. Nah, masih belum jago, tahu. Dari tahu ya, dari tidak tahu kemudian belajar jadi tahu. Nah, tahu yang diulang-ulangi gitu. Maksudnya yang diulang-ulangi sampai ya akhirnya apa yang terjadi? Ya jago akhirnya. Jadi jago. Banyak kok teman-teman apa ya masih yang sudah gaptek ya, bisa dikatakan gaptek. Ibu-ibu usia 50 tahun gitu ya. Itu minta ajari cucunya. Ini gimana? Minta ajari cucunya untuk apa digital marketing ya, misalkan apa namanya main Instagram dan sebagainya. Minta ajari cucunya. Apakah sulit? Ya mungkin agak sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa. Kita memang betul-betul tidak bisa ketika kita langsung menjudge diri kita itu nggak bisa atau menjudge aku gaptek gitu. Itu sudah sulit ya. Kenapa? Karena ketika kita bilang aku gaptek, maka konsekuensinya dia tidak akan mau belajar. Ketika tidak belajar ya nggak bisa. Tapi kalau misalkan ya dia gaptek gitu ya. Semua orang sebenarnya gaptek ya sebenarnya.
dalam hal baru, gaptek dalam hal baru. Contoh misalkan, saya bisa di Instagram, saya bisa. Kemudian sekarang lagi viral TikTok. Nah, ketika misalkan saya mau install TikTok, buka aplikasi TikTok, kan ya bingung saya. Nah, saya gaptek kan berarti. Gaptek tentang TikTok, kan gitu. Nah, bagaimana cara bisa belajar? Ya, bermacam-macam ya. Teman-teman bisa cari di YouTube cara bermain TikTok, cara bikin video di TikTok. Itu nanti ada tutorial. Tutorial itu kan bentuk video ya. Dan saya termasuk orang yang gaptek. Kenapa? Karena saya kalau belajar hal-hal baru, itu biasanya video itu saya ulangi sampai 3, 4 sampai 5 kali gitu ya. Berarti saya gaptek gitu. Kalau orang nggak gaptek, sekali lihat video, oh gini bisa. Untuk install laptop, komputer, install komputer, saya nggak bisa. Sampai sekarang nggak bisa. Berarti kan gaptek kalau saya. Sama, saya dengan Anda sama. Cuman saya punya mindset. Tidak bisa itu karena tidak terbiasa. Untuk terbiasa, kita harus berani mulai. Seperti itu. Mungkin itu jawabannya. Jadi, tidak bisa itu karena tidak terbiasa. Dan tidak terbiasa karena belum mulai. Coba aja dimulai. Gitu. Ketika kita mulai, kita akan tahu sedikit demi sedikit. Ya. Lama-lama bisa jago lah. Kayak seminar Zoom-nya sekarang ya udah bisa lah. Maksudnya siapa yang nggak tahu Zoom gitu kan sekarang. Tapi awal-awal dulu kan masih bingung gini. Ya. Baru kemudian, misalkan ya contoh guru gitu kan. Contoh guru ada teman saya itu orang tuanya guru. Dia gaptek kan, ya gaptek karena sudah tua. Tapi karena dari Dinas Pendidikan mewajibkan untuk Zoom, ya mau nggak mau dia harus belajar. Nah, buktinya bisa gitu. Kenapa ya? Karena ada tuntutan untuk belajar itu tadi seperti itu. Mau nggak mau ya bisa, ujung-ujungnya akan bisa gitu. Meskipun awalnya sulit, tapi kalau udah terbiasa kan bisa gitu. Itu mungkin yang nggak usah bingung. Yang penting ada keinginan, pasti ada jalan. Jadi mulai saja gitu ya Mas Fahim ya. Mulai saja. Kayak anak kecil itu ya dia mulai saja. Ujung-ujungnya dia jauh. Anak kecil lebih jago dari kita gitu ya. Karena kita teman orang dewasa itu terlalu banyak mental block. Ya. Salah satu mental block itu adalah takut mencoba. Kalau anak kecil kan enggak. Buktinya anak kecil sekarang jago-jago main HP itu. lebih padahal ya nggak bisa dari sebenarnya, orang coba tuanya. aja akhirnya tahu gitu. Dan jangan pernah takut salah sih. Biasa salah itu ya wajar. Namanya orang belajar, salah biasa. Iya, Oke, salah itu biasa. baik Mas Fahim. Ada Ibu Irma ini juga angkat tangan dari tadi. Apakah ini kepencet atau memang mau ada yang ditanyakan, Bu Irma? Ya, kalau tidak ini di room chat ada pertanyaan ini dari Mas Andi. Dari Mas Andi itu bertanya, Afwan Ustadz, sistem reseller yang sesuai dengan syariat itu bagaimana? Nah, begitu Mas Fahim. Ya. Sistem reseller yang sesuai dengan syariat. Silakan Mas Fahim. Ya, kalau sistem reseller itu menurut saya sih udah clear ya, dalam akad itu clear dalam artian ya akadnya udah jelas. Kenapa? Karena kan kita beli barangnya sudah jadi milik kita, baru kita jualkan, gitu kan. Nah itu kan ya udah sah akadnya. Berarti nanti pertimbangannya reseller yang sesuai syariat itu bagaimana ya? Berarti nanti sistem resellernya sebenarnya itu sudah sesuai gitu. Pertanyaannya lanjutannya itu adalah barangnya itu, apakah barangnya ini halal atau haram? Nah, itu nanti bisa jadi efek. Kalau barangnya haram, meskipun akadnya sah ya tetap tidak sesuai syariat gitu. Yang pertama. Yang kedua adalah cara jualannya gitu ya. Cara jualannya apakah misalkan kalau sekarang ya maaf, sekarang itu banyak
orang-orang yang pakai testimoni palsu misalkan gitu ya. Sebenarnya nggak ada testimoninya, diada-adakan. Nah itu kan berarti cara promosi yang menipu kan gitu. Ada orang jual skincare before after misalkan ya, before gini afternya gini, padahal itu bukan before minum after minum, bukan, atau before pakai after pakai, bukan, before edit ya after edit. Reddit. Pakai editan ya. Iya, ya, itu kan menipu seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan nanti bisnisnya apa sesuai syariah dan kan jadi haram gitu. Jadi dilihat dari produknya halal apakah haram, kemudian cara jualannya itu apakah ada kebohongan atau tidak gitu. Kemudian kalau dari akadnya reseller itu ya sesuai syariat. Ada baik, ada penjual, barang yang dijual, gitu kan, akad, jelas, kontan dan sebagainya. Nah, adapun sebenarnya yang apa ya, yang khilaf ya itu adalah dropship sebenarnya. Dropship itu khilaf. Khilaf itu dalam artian ada ulama yang memperbolehkan, ada yang tidak. Kemudian yang memperbolehkan syaratnya bagaimana itu. Dropship itu kayak kita menjualkan barang orang itu. Jadi kita menjual produk yang belum kita miliki. Makanya memang di sana ada yang mengharamkan. Ada juga yang menghalalkan. MLM bagaimana? MLM multi level marketing. Nah, itu tadi kalau MLM itu banyak yang mengharamkan. Tapi ada juga yang menghalalkan dengan syarat gitu, ada syaratnya. Makanya sekarang di MUI itu juga ada apa namanya standarisasi network kayak apa ya, kayak HPAI itu kan dia itu sistemnya MLM tapi sesuai syariat. Itu harus ada sertifikat dari MUI. Tapi jarang, kebanyakan MLM itu ya MLM nggak jelas gitu ya kebanyakan. Tapi kalau reseller, saya rasa reseller itu akad yang sah gitu ya. Jual beli kan reseller itu. Kita beli barang milik kita, kemudian kita jual lagi ke orang lain gitu, bukan ke orang yang sama, ke orang lain. Ya, oke ya, gitu. Ya, betul sekali Mas Fahim ya. Termasuk juga apa namanya? Barangkali produknya sebenarnya kualitasnya tidak bagus tapi dibilang ini kualitas bagus dan sebagainya. Itu kan juga termasuk dalam promosi yang membohongi ya. Nah, termasuk juga kadang kesalahan dari beberapa teman-teman adalah sistem dropshipper itu adalah sebenarnya diperbolehkan asal teman-teman izin dulu dengan pemiliknya. Nah, kadang kesalahannya begini Mas Fahim, teman-teman tuh asal main comot gambar, tawarkan, jual, padahal belum izin dengan pemiliknya, belum diizinkan untuk menjualkan. Nah, itu. Jadi perlu ada izin dulu dari pemilik produknya, perlu ada izin dulu dari pemilik gambarnya. Itu nanti baru diperbolehkan. Kadang yang terjadi di lapangan itu teman-teman asal ambil gambar, main comot, ambil sana sini akhirnya dijual. Dan nanti ujung-ujungnya Mas Fahim kebanyakan yang seperti itu ujung-ujungnya adalah penipuan ya. Ada orang ambil gambar di sana yang bagus dijual, ditawarkan, begitu ada orang beli produknya tidak dikirim. Oke, baik. Dari yang lain barangkali jika ada pertanyaan. Saya mau tanya Ustadz. Oh iya, boleh. Silakan. Ini siapa ini namanya ini? Saya Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Semarang. Oh, Isna dari Semarang ya. Oke, silakan. Monggo. Saya mau tanya tentang reseller. Untuk kalau kita menjadi reseller itu minim kita memasang harga itu berapa persen dari agen gitu. Terus kadang itu kalau saya melihat itu banyak persaingan harga, ada yang tinggi ketika kita jadi reseller kok harga kita tinggi jadinya kan agak down gitu. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya bagaimana nih Mas cara menentukan harga atau keuntungan reseller ini
biar tidak terlalu tinggi itu seperti apa? Nah, silakan Mas Fahim. Ya, pertama yang harus kita ketahui itu barang ya. Jenis barang itu kan bermacam-macam ya, teman-teman. Saya contoh langsung ke misalkan produk yang saya jual saffron gitu ya. Saffron sendiri itu ada grade-nya gitu kan. Jadi nggak bisa saffron itu dipukul rata, saffron harga sekian. Wong gula saja itu kan macam-macam. Yang baik, yang bagus harga mahal pasti kan. Gula yang jelek ya pasti harganya murah. Beras juga sama. Jadi harga itu nggak bisa disamaratakan. Yang pertama. Yang kedua, untuk saffron misalkan ya, saffron. Kalau memang saffron itu adalah saffron yang kualitasnya bagus, ya memang harganya mahal gitu. Atau ada saffron kualitasnya jelek atau yang bukan grade A, ya berarti memang ya harganya murah. Nah, kebanyakan ketika kita jualan kan orang-orang itu loh, di sana saffron harganya sekian, di sini kok mahal. Nah, itu karena apa biasanya? Karena mereka kurang edukasi gitu. Tidak tahu, kurang edukasi. Nah, tugas kita sebagai reseller itu adalah menjelaskan atau mengedukasi orang yang mau beli gitu. Ya karena misalnya ya di sana mungkin murah karena memang produknya itu produk saffron yang biasa gitu. Kalau saffron yang produknya grade-nya itu grade tinggi itu memang ya harganya lumayan mahal gitu. Bahkan kalau di Shopee pun yang grade tinggi paling murah itu ya sekitar per gramnya 300 ribuan gitu. Ada yang berani 270-an itu ya mungkin karena dia memang pemain besar gitu ya, bisa sampai harga segitu. Bahkan ada yang jual saffron misalkan kayak Taki Malik gitu ya, Taki Malik. Kita tahu kalau Taki Malik itu termasuk orang yang pertama termasuk orang-orang pertama yang bawa saffron ke Indonesia itu kalau bisa dilihat sekarang pun harganya 500-an per gram. Jadi beda-beda. Nah, untuk mengatasi perang harga, teman-teman, itu caranya bukan kita menurunkan harga. Ya, kita ujung-ujungnya akan selalu kalah, pada endingnya akan selalu kalah dengan yang kapitalis tadi, yang punya modal besar kalau kita mainin harga. Nah, solusinya adalah kita itu harus main di value gitu. Value itu apa ya? Kelebihan yang bisa kita berikan. Misalkan kita lebih dekat gitu ya. Orang beli murah tapi ongkirnya sekian. Kemudian masih lama gitu kan. Barangnya juga masih belum ready stock. Kalau beli di kita ya dekat, ya bisa nggak pakai ongkir kan, tinggal kirim saja gitu. Terus mungkin kalau misalkan beli di kita nanti ada misalkan garansi gitu ya, garansi atau mungkin nanti bisa kita kasih diskon untuk pembelian kedua dan sebagainya. Jadi intinya kita bermain di value gitu. Value itu kelebihan. Maka harga itu sebenarnya bukan masalah. Berarti kalau kita menjual produk-produk yang mahal dan kemudian calon customer kita itu komplain dengan kemahalan itu dan setelah kita jelaskan dia tetap ngotot, ya berarti sebenarnya ya dia bukan target market kita. Itu termasuk murah. Kalau misalkan ya contoh teman saya yang jualan British Propolis itu yang propolisnya rata-rata harga 125, 150. British Propolis itu tetap mulai dulu sampai sekarang 250 gitu. Dan laku gitu, Tapi value-nya beda gitu kan. Yang endorse para artis gitu dan lain sebagainya.
Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya masalah harga. Masalah harga nggak perlu khawatir. Jadi akan selalu ada pembeli gitu ya. Contoh, iPhone gitu-gitu aja. Bahkan iPhone terbaru modelnya cuma ganti kamera, tapi kok masih ada yang beli padahal mahal. Kalau Samsung misalkan kan jelas, setiap HP baru pasti upgrade-nya baru, mulai dari apa kameranya bisa iPhone gitu kan, harganya mahal tapi udah biasa-biasa aja, speknya juga standar, ada yang beli mah. Nah, itulah yang membedakan. Berarti memang kalau ada orang yang nggak mau beli itu berarti dia bukan target market kita gitu. Seperti itu, Mas. Ya, oke ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sama Mbak Esna di Semarang. Yang penting nanti kita bisa tunjukkan value ya, value apa sih dari nilai yang kita tawarkan itu sendiri. Bukan masalah soal murah ataupun mahalnya, karena mau murah ataupun mahal itu insya Allah setiap produk itu sudah ada jodohnya masing-masing, sudah ada calon pembelinya masing-masing. Tinggal kita kemudian menemukan calon pembeli tersebut. Dan kemudian sebagai kesimpulan ya, siang hari ini bahwa untuk menjadi jutawan atau mendapatkan jutaan rupiah setiap bulan itu bisa saja kita mulai dari reseller ya. Jadi tidak harus kemudian kita minder dengan posisi reseller ya. Karena yang penting adalah hasil yang kita inginkan, bukan soal bukan harus menjadi bisnis owner-nya ya. Dan sudah saya share juga bahwa dengan menjadi reseller itu mudah banget. Jadi tanpa harus memikirkan produknya apa, tanpa harus memikirkan bagaimana cara produksinya, kemudian materi promosi juga sudah disediakan, tinggal copy paste, pendidikan bimbingannya juga diajarkan, jadi enak banget jadi reseller itu. Tapi kalau kemudian harus menjadi business owner, punya produk sendiri, itu nanti masih banyak riset-riset dan sebagainya. Baik teman-teman semuanya, sudah pukul 2 lebih ya, dan terima kasih kepada Mas Fahim sudah membersamai kita di siang hari ini sebagai perdana. Mudah-mudahan nanti kita bisa berlanjut belajarnya dan sharing-sharingnya terus ya. Teman-teman nanti informasi terkait dengan follow up dan sebagainya, atau mungkin nanti teman-teman yang mau tanya tentang bagaimana sih cara menjadi reseller Mayasafor, nanti boleh ditanyakan di grup ya. Boleh ditanyakan di grup, nanti Ya, boleh ditanya-tanyakan. Oh, silakan, boleh Mas. Jadi ini sebenarnya gini kan, kita itu kan setiap hari pasti berdoa ya. Doanya pasti rezeki yang banyak gitu. Tapi kenapa kok sampai sekarang rezekinya maaf ya belum banyak-banyak gitu. Itu sebenarnya adalah masalah respon kita gitu ya. Jadi kita itu sebenarnya akan sama Allah itu akan selalu diberikan opsi-opsi ya. Opsi-opsi itu ya misalkan contoh salah satu seminar ini atau teman-teman ada seminar di tempat lain atau apapun itu. Nah, salah satu ciri-ciri kesuksesan dan orang-orang yang sukses itu adalah menyegerakan gitu ya. Jadi misalkan ya kita tuh punya mood ya, moody gitu ya. Dan ini udah diriset bahwasanya orang yang sudah belajar misalkan sebuah ilmu langsung dipraktekkan itu hasilnya jauh lebih besar daripada ditunda 1 hari. Ditunda 2 hari tambah ditunda 2 hari dipraktekkan itu hasilnya udah nggak sebagus ketika baru belajar langsung dipraktekkan. Makanya teman-teman di sini ya, harus itu tadi harus langsung mempraktekkan gitu ya, jangan menunda gitu. Teman-teman udah tunda saja 2 hari. Ingat kata saya, tunda saja 2 hari, maka teman-teman nggak akan mendapatkan apapun. Jadi mulai tadi itu mendengarkan sebagainya itu nggak akan ada hasilnya gitu. Kalau nggak langsung dipraktekkan itu. Jadi seperti itu cara kita merespon doa. Insya Allah kalau seperti itu berapa bulan kemudian insya Allah rezeki kita atau kehidupan kita insya Allah akan berubah. Oke, itu mungkin itu saja tambahan dari saya. Oke, terima kasih Mas Fahim. Jadi direspon ya, bagaimana cara kita merespon doa. Jadi tidak sekedar doa saja, tapi doa juga harus diikuti dengan
ikhtiar. Salah satu adalah dengan action tadi, tidak menunda. Kalau kita sudah dapat ilmunya, maka harus segera kita praktekkan. Ya, ditunda sehari, tunda 2 hari, nanti hasilnya itu akan berbeda. Moodnya pun juga akan berbeda. Ya, sekali lagi nanti teman-teman terkait dengan info nanti kita akan sampaikan di grup, dan sharing bisnis kita akan terus berlanjut di episode yang berikutnya ya. Terima kasih Mas Fahim sudah bersama Ya, kita sama-sama. siang hari ini, dan buat teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih ya. Meskipun di grup ini ada banyak, tapi ternyata ada juga yang saat ini siang hari ini masih bekerja, masih beraktivitas, atau mungkin juga gangguan dengan sinyal dan sebagainya. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT, dan teman-teman yang masih punya hutang itu nanti bisa diselesaikan. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu wasilah sarana teman-teman untuk mendapatkan rezeki yang besar dan kemudian bisa melunasi seluruh hutang-hutangnya. Amin ya. Satu lagi terakhir kami ingatkan, nanti malam insya Allah kajian online Manut Quran ya, rutin tiap malam Jumat. Nanti silakan teman-teman bisa hubungi admin grup yang belum mendaftar. Nanti kita akan diinfokan tentang link grup kajian nanti malam ya. Baik, terima kasih Mas Fahim dan juga teman-teman sekalian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Astagfirullah wa atubu ilaik. Saya selaku host yang hari ini mohon dimaafkan bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.